Alhamdulillah kembali lagi ya, saya ambil alih tugas MC yang sebelumnya tadi ada bermasalah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Pasar Minggu, terutama DPC Pasar Minggu. Insya Allah kita akan melanjutkan ke pembahasan utama atau materi utama hari ini yang insya Allah akan dibawa oleh ustazah kita, Ustazah Aan Rohana, yang alhamdulillah sudah hadir sama kita semua. Maka dari itu tidak panjang lebar, langsung memberikan waktu dan tempat kepada Ustazah Aan Rohana untuk melanjutkan atau mungkin bisa mengulang kembali materinya dari awal. Tafadhol Ustazah. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua DPC Pasar Minggu, Ketua PAA DPC Pasar Minggu, dan seluruh pengurus serta panitia dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita, memberikan rizki dan hidayahnya, serta kesehatan pada kita semua. Semoga kita semua bisa menikmati itu semua dan syukur kita dan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi. Judul kita pada pagi hari ini saya ringkas menjadi pewarisan dakwah kepada generasi. Pewarisan dakwah pada generasi ini sangat penting ya, sangat urgen sekali, karena yang pertama dengan pewarisan dakwah ini maka akan ada keberlangsungan dakwah. Dakwah itu sebagai rahmat bagi semua makhluk, bagi alam semesta dan seisinya, maka sedapat mungkin ini terus bisa dijaga, terus bisa diwariskan ya, agar dakwah itu tetap berlanjut ya sampai akhir zaman. Karena dengan dakwah inilah maka semua nikmat akan bisa dirasakan oleh siapapun yang ada ya di alam raya ini. Karena itu kita juga dengan mewariskan dakwah ini maka anak-anak kita, keturunan kita termasuk yang akan merasakan nikmat dan rahmat dari nilai-nilai Islam yang tersebar. Kemudian yang kedua, dengan pewarisan dakwah ini maka dakwah akan menjadi eksis. Kalau kita seluruh keluarga bisa mewariskan dakwah, maka dakwah akan semakin meluas ya, dakwah akan semakin besar dan dakwah pun akan semakin besar pengaruhnya. Dengan pengaruh yang lebih besar dari generasi kita, maka dakwah ini semakin eksis. Bahkan kita mengetahui bahwa Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu akan terus tinggi ya, dan tidak akan ada yang bisa merendahkannya. Tidak akan ada yang bisa menyainginya kalau dakwah itu terus disebarkan oleh ya, generasi dan keturunan kita. Jadi kita memastikan dengan pewarisan dakwah itu dakwah akan eksis. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mewujudkan keluarga dakwah. Dakwah itu tidak akan berhasil baik jika hanya dilakukan oleh suaminya saja, atau oleh istrinya saja, atau misalnya oleh anak-anaknya saja. Tapi dakwah itu harus dilahirkan dari semua orang yang ada di dalam rumah. Jadi ketika kita mewariskan dakwah, ada proses yang kita berikan kepada generasi kita, maka pada saat yang sama kita sedang mewujudkan keluarga dakwah. Keluarga dakwah ini harus berhasil kita ciptakan, karena hanya keluarga dakwah yang akan bisa menjadi basis terjadinya ya masyarakat madani, bangsa yang maju ya, kemudian negara yang kuat. Sehingga dengan demikian dengan keluarga dakwah akan punya kontribusi yang besar ya terhadap ya masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian urgensi yang keempatnya, karena dengan pewarisan dakwah ini maka sedekah jariah tidak akan pernah berhenti. Kita mungkin tidak semuanya bisa bersedekah jariah lewat harta ya, kemudian tidak bisa bersedekah jariah ya dengan misalnya wakaf pesantren, masjid dan lain-lain ya. Tapi sedekah jariah dengan dakwah kepada keluarga kita, keturunan kita, ini akan menjadi sedekah yang luar biasa ya. Kalau masjid mungkin pengaruhnya hanya ada di sekitar lingkungannya. Tapi kalau dakwah itu
pengaruh dan manfaatnya bisa tersebar di mana-mana. Sehingga ini akan menjadi sedekah jariah yang paling besar. Mudah-mudahan sama kita sebagai wariskan dakwah lakukan ini, maka besar pahala sedekah jariah ini yang tidak akan pernah terputus ya, amal solehnya dari generasi kita, maka tidak akan terputus ya pahala sedekah jariahnya sampai hari kiamat tiba. Kemudian yang kelima, pewarisan dakwah itu akan menciptakan izzah bagi keluarga dan bagi keturunan. Izzah kita yang terbesar itu bukan sekedar dengan ilmu, tapi justru ilmu yang diamalkan, ilmu yang didakwahkan. Sehingga ada orang yang membangun kemuliaan izzah itu mungkin ya dengan hartanya, mungkin dengan kedudukannya, mungkin dengan jabatannya. Tapi kan orang yang punya seperti itu terbatas. Namun keluarga yang tidak dibatasi oleh harta, tidak dibatasi izzahnya oleh harta, oleh kedudukan, oleh jabatan, dia bisa membangun izzahnya dengan ya pewarisan dakwah ini kepada keturunan. Dan kita pun ingin meninggalkan keturunan itu dengan izzah yang sangat besar. Izzah yang bisa membangun mereka memiliki kedudukan yang tinggi, dihormati, ya punya pengaruh besar, itu dengan dakwah. Dakwah inilah yang mengangkat izzah kita menjadi besar ya. Karena memang Islam itu adalah agama yang tinggi, agama yang sempurna, yang tidak hanya sempurna syariatnya, tapi juga disempurnakan nikmatnya. Maka luar biasa izzah yang akan dirasakan oleh keluarga dan keturunan kita. Kemudian yang keenamnya ya akan menjadi berkah bagi keluarga dan keturunan. Karena kita terus ya peduli kepada agamanya Allah lewat dakwah ini, tidak hanya oleh kita tapi juga kita siapkan ya generasi kita melalui warisan dakwah, maka keberkahan tidak akan pernah berhenti. Bukankah Allah sudah menjanjikan intan surullah yang surkum ya. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan selalu menolong kamu. Menolong ya pendidikan anak kita, menolong rezeki kita, menolong kesehatan kita, ya menolong kita untuk menebar kebaikan dan manfaat sebesar-besarnya, meninggalkan karya yang tidak pernah habis manfaatnya, mendatangkan keberkahan yang luar biasa untuk keluarga dan keturunan kita. Jadi inilah berkah yang tidak akan pernah habis kita rasakan, bahkan sampai nanti di dalam surga. Karena apa? Karena dakwah dan pewarisan dakwah kepada generasi. Yang ketujuh yaitu menghidupkan sunnah para nabi dan rasul. Para nabi dan para rasul ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah. Ya, untuk menyampaikan ya wahyu Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan wahyu yang ada dalam mushaf Al-Qur'an, tapi juga wahyu yang disampaikan dalam ucapan nabi, perbuatan nabi ya. Kemudian ikrarnya nabi atau ketetapan nabi. Nah, semua itu akan menjadi syariat dalam agama ini. Karena dulu Rasulullah telah menyebarkan ya syariat agama dengan dakwah, maka kita pun harus bisa ya menghidupkan kembali apa yang sudah disebarkan oleh Rasul melalui dakwahnya. Agar dakwah ini tidak pernah mati ya. Dakwah ini tidak pernah terhenti. Dakwah ini terus ya, berlanjut terjadi pewarisan dan estafeta kepada kader-kader baru, kepada keturunan baru yang terus akan menghidupkannya sampai hari kiamat. Sampai nanti tidak ada lagi kalimat kecuali la ilaha illallah yang tegak di muka bumi ini. Karena pewarisan dakwah terus berlangsung dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, karena itu dakwah sangat penting sekali, apalagi dengan pewarisan dakwah ini akan membawa kemuliaan kepada kita dan keturunan kita. Next. PowerPoint yang berikutnya. Nah, ini ada kesalahan sedikit ya, bukan kemahiran tapi kemuliaan. Ya, pewarisan dakwah itu kemuliaan bagi keturunan. Jadi kalau kita ingin memuliakan keturunan kita bukan dengan meninggalkan harta, walaupun harta itu penting. Tapi harta belum tentu membawa keturunan, karena kata Allah al-mal wal banun zinatul hayatid dunya ya. Harta dan anak itu ya bisa cuma perhiasan dunia, tapi belum tentu menjadi kemuliaan bagi kita. Namun ya demikian juga dengan harta, dengan jabatan dan kekuasaan. Belum tentu orang itu menjadi mulia karena jabatan dan kekuasaannya. Bahkan kita lihat di zaman sekarang banyak ya orang yang hina karena harta, karena jabatan dan kekuasaan. Nah, apa yang paling mulia untuk keturunan kita yaitu ya dengan melanjutkan dakwah ini. Nah, karena itu pewarisan dakwah akan mengantarkan kemuliaan yang sangat besar ya dari keturunan pada keturunan yang lain. Sampai nanti mudah-mudahan keturunan kita di akhir zaman. Apa bentuk kemuliaannya? Yang pertama yaitu akan menjadi orang yang paling kuat. Orang yang paling kuat itu yang bersama kebenaran.
Orang yang paling kuat itu yang memperjuangkan kebenaran. Karena hakikat al-haq itu al-qawi ya. Hakikat kebenaran itu adalah yang sangat kuat. Bukankah al-haq itu dari Allah? Allah itu memiliki sifat al-qawi ya. Setiap kebenaran itu berkaitan dengan zat Allah yang maha kuat. Maka kalau sudah datang kebenaran pasti akan binasa semua yang batil. Qul ja'al haq wa zahaqal batil ya. Sampai Rasulullah sudah ditetapkan seperti itu oleh Allah. Katakanlah jika yang hak itu datang maka akan sirna semua kebatilan. Karena apa? Yang hak itu betul-betul kuat. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang paling kuat, generasi kita menjadi generasi yang paling kuat, kita harus orang yang paling kuat terhadap nilai-nilai kebenaran. Nah, karena itu penting untuk mewujudkan ya warisan dakwah kepada mereka agar mereka menjadi generasi yang benar-benar kuat, yang benar-benar tangguh. Dalam surat 33, 39 Allah menyebutkan kenapa menjadi generasi yang kuat? Ya karena ada dua sebab. Ya, sebab yang pertama karena alladzina yuballighuna risalatillah. Yang sebab pertamanya karena mereka ya menyampaikan ya risalah Allah, menyampaikan dakwah ya terhadap syariat agama. Wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan. Kalau orang benar-benar kuat ya dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran, maka dia akan memiliki rasa takut benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan pernah berpaling dari kebenaran, ya, tidak pernah menyampaikan ya sesuatu yang batil, ya apalagi memperjuangkan yang batil. Dengan takutnya kepada Allah dia akan berprinsip pada kebenaran dan juga menyebarkan kebenaran. Nah, lebih dari itu, Allah menyebutkan kekuatan itu karena ada perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wa kafa billahi hasiba, ya cukuplah Allah hanya sebagai pelindung. Tidak ada yang bisa mengalahkan ya perlindungan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting untuk menciptakan generasi yang kuat bukan generasi yang lemah. Yang kedua sebagai pewaris Nabi, bahwa warisan terbaik itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi. Banyak warisan ya yang ditinggalkan oleh leluhur kita ya, oleh orang-orang sebelum kita. Tapi mana yang terbaik warisan yang ditinggalkan oleh mereka? Warisan yang terbaik yang ditinggalkan oleh ya, pendahulu kita adalah warisan dakwah. Tapi siapa yang berhak mendapatkan warisannya? Yaitu orang-orang yang paham kepada nilai-nilai agama. Orang yang berilmu, ya berilmu pengetahuan, tapi pengetahuan yang berlandaskan kepada nilai-nilai kebenaran. Sehingga para ulama yang semacam itulah yang disebut sebagai pewaris Nabi dalam hadis Rasul ya. Al ulama warasatul anbiya ya. Para ulama itu ya mewariskan ya, para ulama itu sebagai pewaris para nabi. Nah, kita melihat ya, ternyata warisan yang terbaik itu bukan harta. Kalau saja harta itu adalah warisan yang terbaik buat generasi kita, ya, maka Rasul akan mewariskan harta kepada Fatimah, ya, kepada Hasan dan Husain, kepada Zainul Abidin dan cicit-cicitnya. Tapi yang diwariskan oleh Rasul bukan harta dalam bentuk dinar dan dirham, tapi yang diwariskan oleh Rasul adalah risalah, yaitu ya dakwah kepada agama ini. Jadi kita menyiapkan anak-anak menjadi pewaris Nabi sehingga mereka harus melanjutkan dakwah ini. Yang ketiga menjadi perkataan yang paling baik ya. Semua ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita yang paling besar sekali pahalanya adalah ya, yaitu ketika kita berdakwah. Ketika kita berdakwah ini akan menjadi kata-kata yang paling berat dalam timbangan amal soleh kita, menjadi kata-kata yang paling besar pahalanya. Dalam surat 41 ayat 32 Allah sudah menyebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Adakah orang yang lebih baik kata-katanya daripada orang yang menyeru kepada Allah, yang berdakwah kepada Allah dan menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Jadi komitmen dia kepada Islam ditambah lagi dia berdakwah, itulah yang membuat kata-kata menjadi kata-kata yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ya kita mengantarkan anak untuk hidupnya berlimpah rahmat. Kalau kita mewariskan dakwah ini maka anak tidak akan pernah kehilangan rahmat Allah. Bukankah kita hidup tidak akan bisa tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas dalam sehari kita mengucapkan lebih dari 17 kali ya tentang sifat Allah yang sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu hanya dalam sholat kita membacanya lebih daripada 17 kali. Karena kita sholat tidak hanya yang wajib, bahkan juga yang sunnah. Nah, ini tentu tidak hanya sekedar ucapan yang kita baca, tapi kita harus bisa mendatangkan rahmat itu dalam kehidupan yang nyata. Dalam kehidupan kita maupun kehidupan generasi kita. Tapi syaratnya ya diantaranya yaitu ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
dalam surat 9 ayat 71. Nanti setelah dia ditambah menegakkan sholat, ya, mengeluarkan zakat, taat pada Allah dan Rasulnya, dan bahkan diawali dengan loyalitas kepada sama mukmin, baru Allah mengatakan ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang yang mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau kita benar-benar sayang kepada keturunan kita, ya kita harus berikan ya warisan dakwah ini kepada mereka, tidak akan pernah berhenti setiap waktu. Yang kelima, selamat dari azab dunia. Orang yang tidak peduli kepada dakwah, orang yang tidak mengamalkan nilai-nilai dakwah, maka bisa jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hidup dengan semua nikmat Allah, tapi dia tidak mau memperjuangkan agamanya Allah. Pantas Allah menegurnya. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang, banyak sekali cobaan, musibah yang terjadi ya. Beruntun ya dalam sebulan ini luar biasa ya. Menjadi teguran bagi kita semua. Siapa yang akan diselamatkan dari azab yang sebagai teguran Allah di dunia ini, yaitu mereka yang peduli terhadap nilai-nilai kebenaran, peduli terhadap dakwah ini. Sehingga pantas di dalam hal tersebut Allah sudah menyebutkannya ya di dalam surat Al-Maidah ya, surat Al-Maidah ayat 79, ayat 78 sampai 79. Allah menyebutkan lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu la bisa makanu yaf'alun ya. Nah, ini kita melihat bahwa ternyata dilanjutkan dengan wa anjainal ladzina yanhauna 'anis su' ya. Pada saat Allah itu melaknat orang-orang yang ingkar ya dari kelompok Bani Israel kepada lisannya Daud, Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam ya. Ternyata itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau banyak maksiat pasti Allah akan memberikan azabnya di dunia ini. Yang kedua karena tidak mencegah kemungkaran, tidak memerintahkan kebaikan, artinya tidak berdakwah. Pada saat itu maka Allah akan memberikan azab kepada mereka. Tapi siapa yang akan diselamatkan? Itu anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Yang diselamatkan oleh Allah, kata Allah yang mau mencegah kemungkaran, yang mau berdakwah. Nah, kemudian juga yang keenamnya akan mendapatkan keturunan yang soleh. Kita berjuang setiap waktu ya dengan upaya kita, ikhtiar kita untuk memberikan pendidikan yang terbaik pada anak-anak kita. Tapi yang memiliki hidayah bukan kita, yang memiliki hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah setelah ikhtiar, tapi yang mengabulkannya bukan ya sekedar usaha kita, tapi harus ada ya doa yang mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang buat doa itu terkabul ya, kemudian tercipta ya menjadi anak-anak yang soleh ya, yang lanjutkan juga dakwah ini, yaitu ketika kita sebagai orang tua aktif berdakwah dan mewariskan dakwah. Makanya Nabi Ibrahim ya ketika dia berdoa setelah kita tahu bagaimana perjuangan beliau dalam dakwah, luar biasa sampai dibakar hidup-hidup ya akibat dakwah dia. Tapi dia mengatakan Robbi habli minas sholihin wa fabasyarnahu bi ghulamin halim. Jadi ketika dia berdoa setelah dia berjuang untuk dakwah ya, agar bisa diberikan keturunan yang soleh, karena sudah sampai usia tua Nabi Ibrahim belum diberikan keturunan ya. Dari Sarah belum punya sampai akhirnya ketika menikah dengan Hajar, beliau berdoa ternyata dalam usia yang sudah sangat tua itu Allah mengatakan fabasyarnahu bi ghulamin halim ya. Doanya dikabul sehingga Allah berikan kabar gembira akan lahir seorang anak yang sangat bijak. Nah, karena itu pantas lahirlah seorang anak yang soleh ya dan luar biasa yaitu Ismail. Kalau kita karakter dakwah seperti Nabi Ibrahim ya, artinya berani juga menanggung beban di dalam dakwah ini, mau berkorban dan apa saja, maka pada saat yang sama ternyata Allah itu tidak hanya menjamin kesolehan pada keturunan generasi pertama, yaitu anak kita. Tapi sampai berabad-abad kemudian, keturunan Nabi Ibrahim itu dijaga oleh Allah menjadi keturunan-keturunan yang soleh. Sehingga siapakah ayah yang paling banyak keturunannya menjadi Nabi adalah Nabi Ibrahim. 30 keturunannya menjadi Nabi ya, dan bahkan banyak di antara mereka menjadi Rasul. Dan kita mengenal yang terbaik dan dikasih Allah adalah Nabi Muhammad SAW, keturunan dari Ismail. Nah, jadi keturunan yang soleh ini akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena kita memang peduli kepada agamanya dan bahkan sudah mempersiapkan
ya anak-anak kita, generasi kita menjadi pelanjutnya. Kemudian yang ketujuh ya akan menjadi sebab lahirnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat surat 47 ayat 7 surat Muhammad yang tadi sudah sebutkan intan surullah yang surkum, maka pertolongan Allah akan selalu hadir kepada kita. Kita nih butuh kesehatan, butuh rizki, ya, butuh perlindungan, butuh penjagaan, kemudian juga butuh hidayah, ya butuh keistiqomahan, butuh lingkungan baik, butuh segala macam di dunia ini. Siapa yang bisa menolong semua itu untuk bisa hadir di tengah-tengah kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Dan hanya Allah pemilik pertolongan yang besar yang tidak pernah bosan untuk menolong kita, yang tidak pernah menghitung berapa pertolongan yang diberikan pada kita. Tapi kita harus mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita gagal mewariskan dakwah kepada anak kita, karena ketika kita berupaya keras mewariskan dakwah ini kepada anak sampai berhasil, kita sudah menyiapkan begitu banyak pertolongan yang akan lahir untuk anak-anak kita dan generasi kita. Yang kedelapan ya akan diberikan kebaikan dan ketakwaan. Ini sangat penting. Ini mohon maaf bukan 117 tapi 113 ayat surat 37 ayat 113. Ini menjadi sangat penting untuk kita karena hidup itu berkahnya bukan dari hartanya yang banyak, ya. Tapi hidup itu berkahnya ya ketika ada ketakwaan. Banyak orang diberi harta tapi malah tergelincir kepada cinta dunia, tidak cinta akhirat. Banyak orang diberi ilmu tapi tidak mendatangkan manfaat tapi mendatangkan madorot, ya. Nah, namun dengan ketakwaan semua akan menjadi baik. Bahkan yang tadinya tidak punya harta, Allah akan limpahkan harta sebanyak-banyaknya. Dan ketakwaan ini apapun akan ditaklukkan untuk orang tersebut. Bukankah Allah menyebutkan juga di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 96, walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau tidak 96 ayatnya 92 ya surat Al-A'raf. Seandainya sebuah negara itu penduduknya menjadi orang-orang yang bertakwa, Allah akan turunkan semua keberkahan dari langit dan dari bumi. Tidak ada keberkahan yang tertahan, semua akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa ini. Tapi ini kan kalau kita berhasil berdakwah kepada anak kita. Kalau kita hanya berdakwah kepada orang lain, tidak berdakwah kepada anak-anak kita, dan bahkan kita tidak mengkader anak-anak kita untuk penerus ya menjadi penerus dakwah ini, maka akan sangat disayangkan ya. Jangan sampai nanti ketakwaan itu bukan ada di sekitar lingkungan anak-anak kita, sehingga anak kita tidak mendapatkan keberkahannya. Nah, dalam surat 37 ayat 113 ini Allah menjanjikan kepada keturunan Nabi Ibrahim ya, baik Ishak maupun keturunan-keturunannya, yaitu akan diberikan banyak kebaikan. Wa barokna alaihi wala Ishak wa min dzurriyyatihi muhsinun. Jadi Allah akan berikan keberkahan kepada Ismail, kepada Ishak, dan bahkan kepada keturunan mereka. Dengan apa? Ya, dengan kebaikan-kebaikan. Selama mereka masih terus ya melakukan perjuangan terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, maka pada saat yang sama Allah akan terus janjikan keberkahan itu ada di tengah-tengah mereka. Jadi pantas kita melihat ya hijrahnya Nabi Ibrahim ke tempat yang sangat gersang itu tidak membuat mereka mati di tempat yang gersang, bahkan banyak sekali keberkahan yang lahir. Kemudian yang ke-9 ya doanya terkabul. Tadi sudah disebutkan di dalam surat 37 ayat 100 sampai 101. Ya, doa sudah tua sekali, kalau kata orang mustahil sudah tua punya anak ya, tapi ternyata justru lahirlah anak-anak yang akan melahirkan generasi-generasi yang besar ya, sampai berabad-abad kemudian. Kemudian yang ke-10 jauh dari murka Allah. Kalau kita bisa menegakkan nilai kebenaran dalam diri kita, keluarga kita, sampai menjadi tegak di atas bumi ini, menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka pada saat yang sama kita akan terus ya mendapatkan keriduan Allah dan jauh dari murkanya, sehingga kita akan diselamatkan ya oleh Allah ya, tidak akan diberikan azab di dunia ini. Di surat 2 ayat 165. Mudah-mudahan kita termasuk yang dilindungi oleh Allah ya, dan terus mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Di surat 165 sudah disebutkan Allah hanya akan menyelamatkan orang-orang yang mau terlibat dalam dakwah ini. Kemudian yang ke-11 diistighfarkan oleh seluruh makhluk. Subhanallah, kita kalau beristighfar itu cuma sedikit, bisa dihitung oleh angka bilangan kita. Ya, bahkan kita tidak bisa beristighfar dalam sehari sampai ribuan kali, puluhan ribu ya. Namun
sejumlah makhluk Allah sudah menciptakan tidak terhitung oleh kita, karena yang didata itu hanya makhluk manusia. Ya, di dunia tercatat 6,5 miliar penduduk ya di muka bumi. Itu hanya manusia. Tapi hewan yang di daratan, di atas angkasa, bahkan di dalam lautan, tidak pernah ada yang melakukan pendataan. Namun semua makhluk, bahkan yang di dunia saja tidak, di bumi ini saja dan di alam semesta tidak bisa ya dihitung berapa jumlahnya, apalagi yang ada di langit. Namun semua makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah akan beristighfar. Kepada siapa? Kepada mereka yang mengajarkan kebaikan dan mau berdamai sama tidak tertandingi oleh apapun. Dan itu tidak terhitung setiap waktu. Berapa setiap menit, setiap hari, setiap pekan, setahun, dan seluruh umur hidup kita diistighfarkan oleh seluruh penduduk langit dan bumi ya. Bahkan sampai Allah pun beristighfar ya. Dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah menyatakan innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Ya. Sesungguhnya orang alim itu orang alim ya yang mau beramal dengan ilmunya untuk dirinya dan orang lain akan diistighfarkan ya untuknya semua yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai ikan di dalam lautan. Ikan dalam lautan tidak akan ada yang bisa menghitung. Ikan paus sebesar itu, ikan hias sebesar itu tidak ada yang bisa menghitung. Apalagi ya udang rebon, ya, ikan teri, ya, yang kecil-kecil semacam itu luar biasa. Tapi semuanya yang ada di laut pun akan beristighfar untuk itu. Bahkan dalam hadis lain ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlati fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi hingga semut dalam lubangnya hingga ikan ya semuanya akan bersolawat berdoa untuk siapa? Untuk ya orang-orang yang mau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi luar biasa penghargaan dari Allah kepada kita semua, kita bersyukur ya dipilih oleh Allah jadi kader-kader dakwah. Jadi para aktivis dakwah yang jangan berhenti di dalam diri kita, tapi kita harus tularkan ya kepada seluruh anak dan generasi kita. Kemudian yang ke-12, pahala yang tidak terputus ya. Salah satu pahala yang tidak terputus itu adalah ilmu yang terus kita ajarkan kepada orang lain. Ada 3 sedekah jariah yang kata Rasul tidak akan terputus. Yang pertama sedekah jariah dalam bentuk harta, ya kemudian ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang dimanfaatkan sehingga kita bisa bersedekah lewat harta kita, lewat ilmu kita, sehingga pada saat yang sama akan menjadi pahala yang tidak terputus. Demikian juga auladin sholihin yad'ulah ya. Bisa juga dengan anak yang soleh yang terus mendoakan kita. Nah jadi luar biasa pantas Rasul tidak mau mewariskan harta untuk anak-anaknya, keturunannya. Tapi yang diwariskan itu adalah dakwah, karena luar biasa ya penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dimudahkan urusan dunianya. Dari yang kata orang mustahil bisa hidup, justru Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Kata orang nggak mungkin hidup, ya tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya tidak ada hewan yang akan menjadi sumber makanan bagi dia, pasti mati di situ. Tapi ternyata tidak. Bahkan diberikan oleh Allah air yang tidak pernah terputus ya, yaitu bagaimana hadirnya Hajar dan Ismail di tengah gurun yang dibawa oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Dan ditinggalkan di situ tanpa ada makanan sedikit pun. Apalagi tidak ada hewan, tumbuh-tumbuhan, air, ya, buah-buahan dan lain-lain. Tapi justru diberikan air, mata air yang sampai sekarang tidak pernah berhenti airnya. Bahkan dinikmati oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Ya. Semua orang pulang umrah, pulang haji pasti akan bawa air Zam-Zam. Diberikan pada tetangga-tetangganya. Kemudian juga pada saat yang sama justru di tempat yang semacam ini yang tadinya tidak ada orang sama sekali dihadirkan sekarang menjadi ya tempat yang paling ramai sedunia dalam waktu 24 jam. Kalau bukan pandemi ini Mekah menjadi tempat yang paling ramai di sekitar Ka'bah. Siapa yang telah melahirkan itu semua ya? Yaitu perjuangannya Ismail dan Hajar yang diletakkan oleh Allah sebagai pembangun masyarakat di sekitar situ ya, dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Luar biasa ya. Sekarang siapapun yang sholat di sekitar Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lebih baik daripada di masjid yang lain. Nah itu keberkahan yang diberikan oleh Allah karena semua urusan dimudahkan untuk keluarga dai. Ya.
keluarga dakwah. Jadi jangan pernah kita berkecil hati, ketakutan, pesimis ya. Kalau kita mencetak generasi dakwah dari keluarga kita itu akan menjadi orang yang susah. Padahal tidak demikian ya. Bagaimana Allah memberikan penghargaan kepada keluarga Hajar dan Ismail yang tidak hanya Hijr Ismailnya yang sudah diwakafkan di sekitar Ka'bah yang mendapatkan pahala di situ, tapi seluruh tanah di situ yang pertama memiliki adalah Hajar yang hadir di situ. Tapi dia berikan dan dia wakafkan, dan tentu ini akan menjadi pahala yang luar biasa bagi dia. Karena setiap orang beramal di situ akan diberikan pada Hajar, Ismail, dan keturunannya 100.000 kali lebih baik daripada di tempat lain. Nah, begitupun pada Nabi Ibrahim ya. Sebagai orang yang meletakkan dasar-dasar ya, nilai-nilai kebaikan pada Hajar dan Ismail. Nah, ini kan disebut oleh Allah dalam surat 14 ayat 37. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afdatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun ya. Jadi luar biasa ya. Faj'al afdatan minan nasi tahwi ilaihim, sampai dengan doa Nabi Ibrahim itu di tempat yang sangat sepi ya, tidak ada manusia, cuma ada mereka bertiga, tapi dengan doanya ternyata dikabulkan oleh Allah. Betul ya, semua orang muslim itu punya kecenderungan, punya keinginan untuk hadir ya, sampai ke Ka'bah, sampai ke Masjidil Haram dengan umrohnya, dengan hajinya. Luar biasa ya, keberkahan diberikan oleh Allah dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang peduli kepada agama. Nah, sementara peluang keberhasilannya itu sangat besar sekali. Peluang keberhasilan mewariskan dakwah kepada generasi kita itu sangat besar sekali. Kenapa? Karena memang mayoritas ya penduduk di negeri ini adalah mayoritasnya muslimin. Jadi saudara kita banyak sekali tidak ada hambatan untuk ya mewariskan ya dakwah kepada generasi. Dukungannya sangat besar dari masyarakat. Yang kedua, banyaknya jumlah sekolah Islam dan pesantren. Banyak sekolah formal yang tidak akan merusak akidah anak kita. Ya, kita justru ya akan sangat terbantu oleh sekolah-sekolah Islam ini, dan itu dilindungi oleh negara. Kemudian yang ketiga, perhatian yang besar dari masyarakat pada pendidikan Al-Quran. Sekarang subhanallah ya, merebak di mana-mana ya, masyarakat itu cenderung untuk menitipkan anaknya kepada sekolah-sekolah yang berbasis pada Al-Quran. Kemudian juga dukungan konstitusi luar biasa ya, pendiri negara ini sudah memberikan bekal yang sangat baik untuk generasi-generasi kita, dan seterusnya dengan adanya negara yang berketuhanan yang Maha Esa ya. Kita dilindungi untuk terus ya memperdalam agama kita ya. Kemudian berdakwah melalui agama kita kepada saudara kita ya, kepada kaum muslimin agar terus mereka punya komitmen dengan agamanya. Nah, jadi ini peluang yang mendukung kita untuk bisa berhasil mewariskan dakwah kepada generasi kita. Kemudian tapi tantangannya tentu ini menjadi peringatan buat kita. Banyak tantangan yang harus kita hadapi dan sekaligus kita selesaikan. Yang pertama, kesibukan orang tua ya. Sebagai aktivis sosial, aktivis dakwah ya, aktivis apa saja banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan para orang tua, dan itu juga menjadi kebaikan bagi mereka. Tapi dengan kesibukan mereka seringkali ya waktu untuk anak sedikit. Dan bahkan jangan sampai waktu yang sedikit ini tidak ada kualitasnya gitu, sehingga tidak bisa memberikan ya kesiapan kepada anak kita menjadi generasi penerus dakwah ini. Tantangan yang kedua yaitu banyak kegiatan yang tidak melibatkan anak. Padahal kegiatan kita kegiatan yang baik-baik, banyak kegiatan dakwahnya, tapi anak tidak dilibatkan di situ, sehingga terputuslah dakwah itu hanya sampai kepada orang tua. Anak banyak yang jadi ahli itu, ahli ini ya, memiliki kompetensi profesional, tapi pada saat yang sama tidak bisa dimanfaatkan, dimobilisasi untuk kepentingan dakwah. Nah, ini karena apa? Karena tidak terampil ya, anak tidak dilibatkan ya kepada kegiatan orang tua. Kemudian yang ketiga, banyak gangguan dan godaan. Ya, tentu banyak godaannya, banyak gangguannya dari jenis berbagai macam yang diisi dalam internet itu akan menjadi gangguan yang paling besar bagi anak-anak kita. Kemudian pergaulan ya di luar ya, yang justru mendorong pada pergaulan bebas, ya, pergaulan yang justru tidak memberikan hasil ya kepada kebaikan dakwah ya untuk anak kita. Ini menjadi gangguan dan godaan yang sangat banyak. Hiburan-hiburan yang terus sampai ke dalam rumah kita tanpa sepengetahuan kita. Kalau kita tidak bisa memberikan ya pemahaman pada anak ya, karakter kesolehan pada anak akan tergoda pada gangguan-gangguan yang semacam ini. Ini jadi tantangan juga buat kita. Apalagi di masa pandemi ini tantangan terbesarnya karena anak dipegangi HP,
tanpa pendampingan orang tua, tanpa pembinaan dari orang tua, maka banyak anak yang akhirnya bisa terjerumus ya melalui kesesatan yang ada di internet tersebut. Karena gencarnya keburukan lewat internet itu belum sebanding dengan gencarnya kebaikan yang disebarkan lewat internet kepada anak-anak yang belum mengerti ya mana yang hak dan mana yang batil. Ini akan menjadi tantangan tersendiri. Kemudian proses pewarisan terlambat ya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang sadarnya setelah anak-anaknya besar, anak-anaknya sudah dewasa baru kita sadar bahwa anak itu dilibatkan dalam dakwah kita. Sementara mereka sudah punya dunia sendiri, aktivitasnya sendiri, ya punya lingkungan sendiri. Nah, proses pewarisan dakwah yang terlambat ini akan menjadi tantangan ya bagi orang tua. Kemudian anak sudah punya pilihan yang berbeda dengan orang tua. Bahkan ada anak-anak yang tidak mau ikut dengan aktivitas orang tuanya. Sudah memiliki pilihan yang berbeda dengan orang tua. Sehingga tidak punya aktivitas yang sama dengan orang tuanya. Ini nauzubillah jangan sampai ya. Kita alhamdulillah di tengah-tengah kita sampai ada pembinaan anak anggota ya. Ini untuk bisa meluruskan ya. Bagaimana proses pendidikan itu tidak hanya di tengah orang tua, bahkan dari struktur pun sangat membantu. Kemudian yang keenam, tidak menjadi visi dalam keluarga. Kalau visi dalam keluarga tidak ada pewarisan nilai-nilai kepada anak, pewarisan dakwah kepada anak, maka hancurlah ya cita-cita kita untuk ya mengantarkan anak pada generasi yang mulia. Nah, ini visi harus dibangun oleh orang tua. Orang tua membangun visi keluarga itu sebagai keluarga dakwah, keluarga pewaris dakwah, keluarga sebagai basis dakwah ya. Di antara visi yang kita miliki itu harus ada visi semacam itu. Dan setelah kita kokoh dan visi ini, maka kita akan kokohkan, itu akan jadi visi hidup bagi anak kita. Anak pun akan kita wariskan visi ini ya. Anak itu juga harus tahu dengan visi keluarga kita. Kita akan bercerita kepada anak. Orang tua itu maunya begini dan begitu ya. Yang salah satu di antara adalah visi ini disebutkan pada anak kita. Maka anak itu akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada visi tersebut. Kemudian kurang memahami urgensi dan keutamaan pewarisan dakwah. Mungkin ada orang tua yang muslim tapi belum memahami tentang urgensi pewarisan dakwah ini. Belum memahami tentang keutamaan tentang pewarisan dakwah ini sehingga tidak dianggap penting. Karena itu banyak hal-hal yang diwariskan tapi dakwah yang sangat penting tidak diwariskan. Nah, ini jangan sampai jadi tantangan bagi keluarga kita. Ini harus kita atasi, kita hadapi, ya semoga kita semua sukses menghadapi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada untuk bisa melahirkan generasi-generasi penerus dakwah. Kemudian tujuannya ya, tujuan kita mewariskan dakwah ini yang pertama adalah yang pertama yaitu memuliakan ya keluarga dan seluruh generasi. Kita tadi tahu sudah ada 13, padahal itu masih banyak lagi tapi tidak sempat untuk dibicarakan di sini ya. Tapi dengan mewariskan dakwah itu kita berarti sudah memuliakan generasi. Kita persiapkan generasi itu ya menjadi generasi yang mulia. Kalau misalnya suami ingin memberikan pendidikan anak itu dari semenjak anak itu belum lahir, dari ketika dia memilih pasangan yang soleh solihah, maka pada saat yang sama berarti sudah menyiapkan kemuliaan pada generasi karena akan dididik ya oleh ibu yang solihah, akan dipimpin oleh ayah yang soleh ya. Nah, maka dilanjutkan dalam keluarga itu bagaimana dakwah itu terwariskan kepada generasi agar kemuliaan itu terus ya akan kita persiapkan untuk keluarga kita yang sekarang masih hidup dan nanti untuk generasi kita yang belum hidup ya sehingga terus akan berlanjut sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua ya tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ini merupakan sebuah kewajiban ya. Sebuah kewajiban ya. Jangankan untuk keluarga untuk anak-anak kita. Orang lain saja itu harus kita wariskan ya tentang dakwah ini. Sampai kata Rasul maru aminkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi. Orang lain saja harus kita rubah untuk jadi orang baik. Nah, apalagi generasi kita ya. Orang lain saja kita persiapkan ya kita kader untuk melanjutkan dakwah ini apalagi ya anak-anak kita. Jangan sampai nanti yang justru berhasil itu keluarga-keluarga lain yang bisa mengkader anak-anak, sementara kita yang justru aktif dalam berdakwah tidak bisa mengkader anak-anak kita. Kita akan terputus dari sedekah jariah yang luar biasa dan kita tidak akan bisa menyiapkan ya generasi punya kemuliaan yang sangat besar kalau kita tidak peduli kepada ya pewarisan dakwah kepada generasi kita.
Jadi pantas setiap keluarga itu mewariskan generasinya menjadi pewaris dakwah. Kemudian melahirkan generasi yang peduli kepada umat. Ya. Umat ini harus menjadi khair ummah. Tidak boleh jadi umat yang terbelakang, tidak boleh menjadi jadi umat yang miskin, tidak boleh menjadi umat yang bodoh, tidak boleh menjadi umat yang tidak punya pengaruh, ya, tidak boleh menjadi umat yang justru menjadi lemah dan teraniaya, tapi harus menjadi umat yang terbaik, ya, yang bahkan bisa menyebarkan kebaikan. Nah, itu harus dilahirkan dan diusahakan oleh setiap generasi. Karena umat punya permasalahan sendiri, tapi siapa yang bisa menyelesaikannya adalah keluarga-keluarga muslim. Nah, salah satu yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan umat adalah ya anak-anak yang sudah dikader oleh orang tuanya untuk ya terlibat dalam dakwah, sehingga dalam dakwah itulah mereka punya kepedulian, dakwah harus bersatu, yang membentuk persatuan, dakwah harus bisa dalam sebuah kekuatan dan bagian dari umat. Karena itu generasi yang peduli pada umat adalah generasi yang memang terwariskan dengan dakwah ini. Yang keempat, ya ikut membangun khairah ummah. Khairah ummah sebagai sebuah tatanan baru yang harus bisa lahir di tengah-tengah penduduk muka bumi ini harus dibangun oleh generasi kita semuanya. Dan kita pun sudah terlibat dengan adanya keterlibatan kita dalam dakwah ini. Yang kelima, yaitu terlibat aktif menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semua. Jadi ini hanya bisa dilakukan lewat aktivitas dakwah kita, ya, lewat pendidikan dan pengajaran yang kita terapkan, sehingga Islam itu akan dirasakan sebagai rahmat, bukan sebagai bencana, ya, bukan sebagai musuh, ya, tapi sebagai sahabat, ya, sebagai rahmat dan sebagai kebaikan bagi semuanya. Nah, bagaimana cara mewariskan dakwah ini? Cara mewariskan dakwah ini ada beberapa poin yang harus kita lakukan, ada 8 poin, ya. Yang pertama, mewariskan dakwah harus menjadi visi keluarga. Dan visi keluarga harus kokoh. Jangan sampai berubah-ubah di tengah jalan yang justru semakin jauh dari ya visi pewarisan dakwah. Nah, kalau visi keluarganya menjadi keluarga dakwah, keluarga sebagai basis dakwah di masyarakat, kemudian keluarga yang bisa mewariskan dakwah, keluarga yang bisa berkontribusi kepada khairah ummah, maka ini akan menjadi ya satu awal, ya, satu tangga sudah melangkah pada ya kiat untuk warisan dakwah. Dan ini bahkan jadi unsur terpenting ya dari kiat-kiat yang lain. Ini sebagai basisnya. Karena disinilah letak perjuangan kita. Arahnya kemana, tujuannya kemana ya. Kalau kita tidak jelas visi keluarganya, kita juga tidak tahu apa yang kita perjuangkan. Dan kita tidak tahu bagaimana cara ya memperolehnya. Tapi dengan visi yang sudah kita buat, maka kita akan bersama-sama bekerja sama dalam keluarga, suami istri, ayah dan ibu, kemudian ayah, ibu dan anak, bahkan seluruh anggota keluarga akan bekerja sama mewujudkan visi ini. Yang kedua, tidak cukup dengan visi ya, dan ikhtiarnya, tapi juga dengan banyak berdoa. Dalam surat 14 ayat 40, surat 2 ayat 128, surat 5 ayat 74 ya. Di situ Allah sudah menegaskan ya bahwa salah satu cara untuk mewariskan dakwah ini harus dengan doa yang sebanyak-banyaknya. Maaf, itu bukan surat A5 tapi 25, tolong perbaiki ya. Surat 25 74. Bahwa di dalam 3 doa ini disebutkan bagaimana keturunan itu harus jadi keturunan yang terus mewariskan dakwah, ya, mewujudkan ikut tentang kontribusi kepada umat, ya. Kemudian lebih dari itu adalah bagaimana menjadi penyejuk hati, menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Nah, dengan doa semacam ini maka kita akan mudah-mudahan ikhtiar kita akan dimudahkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Banyaklah berdoa di waktu yang mustajab ya, karena tidak hanya cukup ikhtiar, tapi Allah yang Maha Kuasa untuk itu semuanya. Maka dengan ikhtiar kita mudah-mudahan jadi diijabah ya, karena kita banyak berdoa. Ternyata ikhtiar itu tidak menjadi faktor satu-satunya, ya, tapi juga harus dengan banyak doa. Kemudian yang ketiga, pendidikan anak. Pendidikan anak ya dilakukan dengan konsep yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis, ya, sehingga mereka diberikan pemahaman Islam yang benar, jangan pemahaman Islam yang nyeleneh, yang menyimpang ya. Sekarang banyak sekali yang membawa kepada pemahaman yang liberal sehingga nilai Islam yang sebenarnya hilang dari akarnya. Kemudian yang kedua, pendidikan anak harus membuat anak itu benar-benar taat ya kepada nilai-nilai agama.
tidak taat kepada selainnya. Dia hanya taat ya kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dan yang diperjuangkan oleh para salafus soleh itulah yang akan terus ditaati. Dan ini harus diawali dengan pemahaman yang benar, dilatih, dibiasakan ya sampai menjadi karakter, sehingga dia akan menjadi orang yang saleh dan sekaligus kita ingin menjadikan dia sebagai muslih. Ya. Yang ketiga, harus ada contoh nyata dari orang tua. Orang tua yang aktif dalam dakwah ya sebagai agen perubahan bagi anak harus betul-betul nyata sehingga menjadi teladan bagi anak. Apa yang dilihat oleh anak pada orang tuanya itu akan menjadi contoh nyata yang bisa diikuti. Jadi memang kita tidak boleh jadi orang yang pasif terhadap dakwah. Tidak boleh jadi orang yang a priori terhadap dakwah. Kita harus punya kepedulian terhadap dakwah agar bisa jadi contoh nyata terhadap anak-anak kita. Jangan hanya mau mengajarkan dan memberikan pemahaman pada anak terhadap dakwah, tapi kita tidak punya aktivitasnya, tidak punya medannya gitu. Karena anak butuh ya contohnya seperti apa, figurnya seperti apa, yaitu dari contoh yang terdekat. Kemudian pendidikan anak ini harus diarahkan kepada anak yang soleh tapi berprestasi. Jangan sekedar soleh, tapi harus berprestasi. Karena kita kan ingin menciptakan anak itu sebagai imam bagi orang. Jadi prestasinya harus dibangun. Tidak anak malas, anak yang satu kuat, tidak jadi anak yang tidak kreatif, tidak punya inovasi ya, dan lain-lain. Karena prestasinya harus kita bangun ya dari mereka terbina dan terdidik di tengah-tengah kita. Ini sebetulnya memang sudah diarahkan dengan fastabiqul khairat ya. Maka berlombalah dalam kebaikan. Apalagi kita diarahkan kaum ibu oleh Allah, kita tidak boleh jadi ibu-ibu yang biasa-biasa saja. Lastuna ka ahadim minan nisa kata Allah. Kita nih jangan seperti ya orang-orang biasa saja, harus ibu yang bisa terdepan ya, jadi ibu yang jadi ibu pelopor, jadi ibu perubahan. Kalau ibunya seperti itu, apalagi bapaknya jadi pemimpinnya dalam rumah tangganya. Gitu. Nah, jadi pantas di era globalisasi yang benar-benar tampil dan yang benar-benar berpengaruh, yang benar-benar maju itu yang punya prestasi. Dan itu harus dibangun dari anak-anak kita. Kalau tidak ya, walaupun kita yang jadi pribuminya, kita yang jadi penduduk di sini, kita yang memiliki negara ini, bisa jadi kita tidak mendapatkan apa-apa ya, karena kita memang tidak menyiapkan kesolehan dan prestasi kepada ya keluarga kita. Kemudian memberikan motivasi. Anak ini ya ada semangatnya, ada turunnya, ya ada malasnya, ada bosannya ya. Nah, kita terus memberikan motivasi kepada anak. Berikanlah hadis-hadis ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan keutamaan dakwah ya, yang terkait dengan pentingnya mengajarkan ya kebaikan, pentingnya menjadi manusia-manusia yang robbani ya, yang mau belajar dan mengajar. Keutamaan-keutamaan tersebut kita berikan kepada anak-anak kita agar menjadi motivasi. Sehingga motivasi mereka tidak duniawi ya, tidak bersifat duniawi tapi ya bersifat agamis, yang bersifat ukhrawi. Agar semua yang dilakukan oleh mereka itu tidak pragmatis. Yang mereka lakukan itu berdasarkan idealis ya. Dan inilah yang justru akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu pendidikan yang terkait dengan mengaktifkan anak pada pembinaan kolektif. Jadi yang namanya pembinaan dalam bentuk tarbiyah ya melalui pertemuan pekanan ini yang bukan di tangan kita tapi di tangan seorang pembina itu akan sangat membantu. Karena kalau di kita lingkungan rumahnya terbatas. Pengalamannya terbatas, tapi dengan adanya lingkungan yang lebih besar dalam pembinaan semacam itu sudah jelas ada manhajnya, ada kurikulumnya, ada sistemnya, ada tata tertibnya dan lain-lain, tentu juga ini akan sangat membantu untuk proses keberhasilan pendidikan anak dalam pewarisan dakwah. Jadi kita pastikan jangan sampai ada anak yang tidak ikut kegiatan pekanan dalam pembinaan ya, yang sudah disediakan oleh struktur atau di kultural. Ini akan membuat kita para orang tua sangat terbantu dalam mewariskan dakwah kepada anak-anak. Kemudian yang keempat, menciptakan keluarga sebagai basis dakwah. Karena kita ingin membuat anak itu terwariskan dakwahnya, maka kita harus buat lingkungan pertama basis dakwahnya bukan di tengah-tengah masyarakat, tapi di rumah kita masing-masing. Agar pembawa perubahannya, kemudian pelopor terdepannya itu ada di rumah kita. Jadi pantas kita harus menyiapkan segala potensi yang kita miliki dalam rumah itu untuk basis dakwah kita.
Jangan sampai kita sayang kepada harta kita yang ada dalam rumah, misalnya rumah maunya terjaga terus, terawat terus, bersih terus, rapi terus, tidak mau diganggu sedikit pun, padahal itu ada kepentingannya untuk dakwah. Sehingga tidak mau dipakai untuk acara-acara pertemuan, pada rumahnya cukup luas, rumahnya bisa digunakan, dimanfaatkan. Nah, ini tidak menjadi basis dakwah. Kita pun ya membiarkan saja ya orang lain tampil, kita tidak mau tampil, kita tidak akan bisa menciptakan rumah sebagai basis dakwah. Nah, karena itu kita juga harus bisa ya menciptakan proses pendidikan anak itu dari keluarga yang kita jadikan kekuatan dakwahnya ada di rumah kita, sehingga basis dakwahnya lahir dari rumah. Karena itu kita bersinergi dengan suami ya, dengan anak-anak ya untuk kepentingan dakwah. Nah, setelah itu baru kita menyiapkan lingkungan. Kalau rumah sudah bisa menjadi keluarga dakwah, bahkan jadi basis dakwah di masyarakat, maka kita bisa menyiapkan lingkungan ya, dakwah kepada mereka ya, dakwah kepada masyarakat. Nah, karena itu ini perlu kita lanjutkan ya, dalam proses pewarisan dakwah. Kemudian yang keenam, bergabung pada komunitas dakwah. Kita sudah bergabung pada komunitas dakwah. Kita harus antarkan anak kita bergabung pada komunitas dakwah ya. Tentu dalam pembinaan itu ada levelisasinya, di mana level yang sampai membuat mereka itu bisa tergabung dalam ya komunitas aktivis dakwah. Ini perlu ya kita persiapkan mereka itu agar mereka bisa ya memang punya komunitasnya, sehingga semakin kuatlah dakwahnya. Nah, lebih dari itu, kita ikut serta membuka jaringan dakwah. Dakwah ini harus dibangun oleh orang banyak, oleh komunitas banyak, adanya kesatuan komunitas ya, sehingga bisa saling membackup, saling membantu ya, saling mendukung ya, satu warna ya, satu tujuan ya, dan itu harus dengan jaringan yang lebih luas. Nah, kita bawa juga nih anak-anak kepada jaringan kita. Kita kenalkan jaringan dakwah yang sudah kita bangun ya di tengah-tengah kita untuk nanti menjadi jaringan mereka juga. Yang keempat, delapannya memperluas jaringan dakwah. Dakwah yang sudah kita perkenalkan pada anak-anak, anak-anak milenial zaman sekarang itu bisa lebih canggih lagi untuk membuka jaringan dakwah baru. Nah, mereka akan memperluas jaringan dakwah itu dengan ya kemampuan yang mereka miliki. Bahkan ya kita banyak yang tidak memiliki kemampuan teknologis secanggih anak-anak muda di zaman sekarang. Nah, mudah-mudahan dengan semacam itu maka dakwah ini akan terwariskan tidak hanya kepada anak kita akan mewariskan lagi ya kepada banyak orang dengan pembinaan yang lebih baik dan kaderan yang lebih baik. Nah, inilah yang bisa dilakukan oleh kita dalam mewariskan dakwah ini. Mudah-mudahan kita akan dibantu ya, oleh adanya acara ini supaya kita jadi semakin jelas bekerja samanya, bersinerginya, dan berjuang bersama-sama untuk terus mensukseskan dakwah dan melahirkan generasi-generasi dakwah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Ustazah Anrohana yang telah memaparkan, Masya Allah ya, materinya yang sudah sangat gamblang disampaikan oleh beliau. Dan kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya, Ustazah. Oke, sebelum sahur ya, sebelum azan. Iya, betul Ustaz. Saya ingin lihat YouTube dulu, coba sudah ada berapa penanya. Ini ada pertanyaan masuk Ustazah. Pertanyaan pertama, sepengalaman Ustazah dalam mendidik anak, gimana langkah yang dilakukan di dalam rumah anak-anak bisa mewarisi dakwah sesuai dengan potensinya? Karena tantangan dakwah zaman anak-anak kita ke depan akan berbeda dengan yang telah kita lalui. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Ustazah. Ya, jadi selain tadi yang kiat-kiat yang sudah saya sebutkan, ya kita tambah dengan memberikan kepercayaan kepada anak untuk terlibat dalam dakwah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kita tidak akan memaksa anak dalam bidang dakwah itu kan banyak sekali ya garapannya. Ada dakwah melalui ekonomi, ada dakwah melalui sosial, ada dakwah melalui pendidikan, ya, ada dakwah melalui politik dan lain-lain. Nah, kebebasan untuk memilih di mana mereka terlibat dalam kontribusi dakwahnya itu tergantung kepada bakat dan kecenderungan yang dimiliki oleh anak-anak. Dengan semacam itu, maka kita akan bisa memberikan medan yang cocok ya untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kalau pengalaman saya itu jadi doktrin bagi anak-anak saya ya.
Jadi saya doktrin pada anak saya ya bahwa apapun kafaahnya, ya keahliannya, jangan sampai keahlian itu jauh dari lingkaran dakwah. Itulah kurang lebih seperti itu. Jadi alhamdulillah ya mereka semuanya terlibat ya untuk kepentingan dakwah ini. Alhamdulillah. Berarti potensi anak-anak atau passion anak-anak kita dukung betul ya Ustazah ya? Ya, yang penting digunakan untuk kebaikan dakwah. Taib, Ustazah. Alhamdulillah. Baik, ini ada penanya lagi yang kedua. Ustazah, mana tantangan yang lebih berat, berdakwah kepada keluarga sendiri atau masyarakat seperti itu? Ya, masing-masing ada keunikannya ya. Okay. Masing-masing ada keunikannya, ada kekhasannya ya. Dalam keluarga kita tidak bisa mengeneralisir ya. Ya relatiflah setiap rumah tangga itu tantangannya ya. Tapi yang paling penting itu bagaimana kerjasama suami dengan istri, itu paling penting. Kerjasama suami istri, kemudian juga saling mendukung, inilah yang membuat kita mudah untuk menghadapi tantangan di dalam keluarga. Kalau dalam keluarga sudah sukses, insya Allah tantangan di luar akan lebih mudah kita hadapi gitu ya. Yang pertama kan kita dakwah itu terhadap keluarga dulu ya, karena keluarga sebagai langkah kedua ya setelah kita memperbaiki diri sendiri, keluarga kemudian baru masyarakat. Jadi walaupun tantangan itu di masyarakat besar, tapi kalau keluarganya sudah kokoh ya, maka apapun tantangan yang ada di masyarakat bisa bersama-sama kita atasi. Itu kita utamakan proseskan ya. Bagaimana menyelesaikan tantangan dalam keluarga. Sudah cocok sebagai keluarga di basis dakwah, wah udah di masyarakat insya Allah tantangan apapun akan bisa dihadapi bersama. Nah karena itu jangan sampai kita lupa untuk tugas dan kewajiban utama kita dalam keluarga. Walaupun betul kita berdakwah di masyarakat itu sangat penting, tapi kita harus tahu mana yang prioritas ya. Jadi kalau memang kita tahu bahwa keluarga adalah langkah 2 menuju pada pembentukan masyarakat, maka kita harus berhasil di tengah-tengah keluarga. Pada saat yang sama ya kita pun ikut membangun masyarakat. Oke. Baik, terima kasih Ustazah. Nih berarti betul-betul bangunan keluarga itu sendiri harus dibangun ya Ustaz ya, sama Dia kita harus fondasinya bahkan di keluarga. Betul, sebelum betul-betul kita terjun ke masyarakat yang lebih luas. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini apa ini bacanya? Maksudnya begini ya, bukan berarti kita nanti terus keluarga kita nanti nomor 2 kan masyarakat. Misalnya ya kita ada tugas di masyarakat, utamakan dulu selesaikan semua kewajiban di keluarga, kita baru ke masyarakat. Dalam keseharian kita kan begitu ya, kita banyak tugas-tugas di dalam rumah tangga, tapi kita juga punya tugas berdakwah pada masyarakat. Jangan sampai kita utamakan, kita nyiapkan materi buat dakwah bagus, tapi keluarga kita abaikan. Belum ada sarapan pagi, rumah masih berantakan, anak-anak belum keurus masa sekolah, nah itu berarti tidak mengutamakan keluarga. Jadi berjalan seiringan, tapi selesaikan dulu keluarga, setelah itu baru ya kita akan tenang ketika kita berdakwah di masyarakat. Baik. Okay. Jangan jadi istri yang akhirnya menyebabkan suami tidak mengizinkan dakwah di masyarakat. Ya. Waduh. Berhasil di rumah tangga. Iya. Harus klop berarti satu visi Ustazah. Iya. Baik, ini ada pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Yang satu ini, doktrin yang bagaimana Ustazah, apa nih tahap anak-anak untuk terlibat dalam dakwah? Mungkin diberikan untuk anak-anak untuk terlibat dalam dakwah. Iya. Jadi pertama sih memperkenalkan dulu kegiatan kita. Anak-anak kecil kan sering kita bawa pada kegiatan kita ya. Pada kegiatan-kegiatan kita supaya mereka tahu oh Umi itu bukan main-main, bukan senang-senang di mall, bukan jajan-jajan, makan-makan gitu ya. Tapi anak itu tahu kegiatan kita tuh oh banyak kegiatan-kegiatan yang terlibat dengan masyarakat ya. Apakah itu dengan dakwah atau aktivitas sosial. Kemudian setelah itu ketika mereka sudah mulai remaja, sudah mulai kita ajak ya kepada untuk membantu meringankan tugas dakwah kita. Misalnya kita sering bilang, Umi ada tugas nih harus ngisi di mana gitu. Tolong dong bantu. Bantu apa Mi? Tolong ngepel ya, tolong apa ini di rumah, baru di rumah. Nah setelah nanti mereka bukan lagi remaja SMP tapi SMA misalnya, tolong bantu dong ketikin ya, buatin
PowerPoint yang bagus misalnya, ini sudah ada tulisannya gitu ya. Nah itu sudah bertahap. Nah ketika mereka sudah selesai, sudah masuk pada perguruan tinggi, baru kita ajak yuk, antar Umi yuk ke sana. Tuh, mereka langsung melihat. Setelah itu di sana kan kita mungkin perlu dibantu. Tolong dong bantu foto-fotoin tuh kegiatan dakwah kita gitu ya, kegiatan kita pada hari ini. Atau tolong bantu jadi notulensi atau jadi apa. Nah itu sudah mulai diberikan kepercayaan, dilibatkan. Nah setelah mereka melakukan semacam itu baru kita katakan, saya mau kalau kamu nanti sudah berhasil ya memperoleh pengetahuan, apapun yang kamu miliki, jangan sampai kamu lupakan dakwah ini. Jadi pas mau selesai kuliah S1, anak saya suruh menulis ini apa sih semacam doktrin yang saya berikan sama suami gitu ya. Apa yang harus diberikan kepada Islam ini intinya gitu. Nah ternyata itu disimpan oleh anak saya yang pertama sampai mau menikah. Ketika menikah itu dia mengatakan, "Mi tolong dong ditulis di buku yang akan dibagikan sebagai ucapan terima kasih." Nah ternyata itu jadi semakin kokoh buat adik-adiknya ya. Jadi alhamdulillah sekarang pun mereka walaupun latar belakang pendidikannya beda-beda, tapi semua mengurus pesantren sekarang. Saya sebagai ayah dan ibu hanya sebagai pembina saja, semua urusan di yayasan, semua urusan yang terkait dengan operasional atau operasi pengoperasian atau tentang teknis semua pelaksanaan itu ada di tangan mereka semua. Nah karena mereka mensadarkan kalau kamu bekerja di luar mungkin gajinya bisa lebih besar, tapi di sini gaji di akhirat yang kamu akan dapatkan lebih besar gitu. Dunia itu cuma sebentar, walaupun dapatnya sedikit tapi dijamin keberkahannya oleh Allah selama kamu memang ada di dalam Islam. Jadi alhamdulillah tawaran pekerjaan ada banyak. Anak yang ketiga itu pernah dia mendapatkan pekerjaan karena dia dari metalurgi material ya, S1 S2-nya. Dia dapat pekerjaan di tempat orang asing tapi dikatakan aku nggak bisa merojaah, aku mulai karena capek tapi dunia semuanya. Aku mau bantu Abi aja deh. Waktu itu dia gajinya 12 juta. Kata saya kamu boleh bantu Abi tapi nanti cuma sedikit gajinya 2 juta ya waktu itu zaman itu. Dia pilih di sini karena kita sudah tadi ya artinya hasil untuk menanamkan bahwa ya dakwah itu untuk kepentingan akhirat harus diutamakan. Ya tapi Allah membuka rezeki dengan caranya kita yakin itu insya Allah dengan semacam ini kita bukan berarti buat anak sengsara. Tadi sudah kita bahas banyak kemuliaan disiapkan oleh Allah. Baik, oke, alhamdulillah. Ini mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, 2 pertanyaan terakhir. Ini insya Allah yang terakhir saja. Ustazah, anak saya yang sulung SMA katanya ingin berdakwah via sosial media, tapi saya khawatir kedekatannya dengan gadget. Baiknya gimana ya Ustazah? Ini dari Ibu Laila. Pertama berikan dulu aturan mainnya, tatibnya ya, tata tertibnya. Terus yang kedua ada pendampingan. Kalau dia sudah aktif menggunakan gadget itu, tolong diperhatikan apa saja yang banyak dibuka, apa saja yang banyak dilakukan oleh dia dengan interaksi sosialnya. Nanti kan kelihatan ya, misalnya di Twitternya apa sih isinya, kalau di Facebooknya apa sih, di Instagramnya apa sih gitu ya. Kalau memang isinya positif, bagus ya terus kita dukung. Kalau misalnya ada yang salah, nyeleneh karena ada pendampingan, akhirnya kita ingatkan. Kita tidak boleh mematikan kehendak positif anak ya. Kita coba dulu berikan kepercayaan tapi jangan lupa ya arahan dan pendampingan. Dengan arahan dan pendampingan inilah maka anak akan terus ya semakin lurus dan semakin kuat ya. Semakin kuat prinsipnya dan semakin banyak manfaatnya. Dan ini memang harus kita dukung sekarang memang yang paling gencar itu ya dakwah lewat media sosial dan kita masih merasa miris ya. Kalau dakwah terhadap dakwah melalui kegiatan media sosial ini ternyata respon dari masyarakatnya belum begitu gencar. Coba kita lihat Instagram saja. Kalau Instagram artis itu sampai ada 50 juta. Coba Instagram kita yang pada dakwah, yang berdakwah lewat Instagram. Ya, yang terkenal sekali, yang sudah besar, sudah senior, sudah kesohor, yaitu 5 juta, 6 juta ya. Tapi belum bisa sampai misalnya puluhan juta gitu. Ini kan jadi tantangan buat kita. Tapi kalau misalnya kitanya banyak melalui media sosial, walaupun kitanya jumlahnya sedikit, tapi kan followernya beda-beda ya. Followernya beda-beda. Kalau digabungkan nanti jadi besar juga. Nah ini ya kita coba saja semuanya.
Bismillah, mudah-mudahan nanti ada jalannya ya, semakin positif ya tanggapannya, maka akan semakin banyak juga nanti peminatnya. Dan ini tentu harus kita motivasi kepada anak-anak kita. 85 juta pengguna internet Indonesia itu adalah milenial. Dia itu setiap hari pegang HP-nya. Nah ini kalau kita arahkan pada mereka luar biasa ya. Sehingga kenapa ya semua negara itu sangat memperhatikan kepada ya kaum milenial. Karena ya mereka mau bisnis laku lewat kaum milenial karena mereka megang internet. Mereka mau dapat suara dalam bidang politik ya mereka mendekati ya kaum milenial. Mereka misalnya punya penelitian ya, penelitian apa yang lebih cepat ya mereka ini yang muda-muda yang emang penggunaan media sosialnya tinggi karena zaman sekarang ya lewat media sosial itu sangat cepat sekali ya hasilnya produktivitasnya. Jadi kalau menurut saya ya kita jangan terlalu khawatir tapi kita harus ada terus memberikan pertama ada tata tertibnya yang harus kita sepakati. Yang kedua terus kita berikan pengarahan, nasihat ya dan bahkan diberikan masukan kita tanya mau nulis apa di media hari ini nulis ini terus kita berdiskusi memberikan masukan-masukan selain itu ya ada pendampingan untuk bisa ada pemantauan mudah-mudahan dengan semacam itu jadi anak ikut terbantu bisa sukses ya dalam dakwah seperti itu. Oke, jazakillah khairan Ustazah. Ya. Yang penanya tadi puas ya dengan jawaban Ustazah tadi. Nah ini yang terakhir Ustazah dari Bu Sari Mulyani. Assalamualaikum Ustazah, bismillah. Alhamdulillah masih ditemukan orang tua yang notabene kader merasa enggan terlibat baik dalam dakwah struktural maupun kultural atau membina. Nah ini bagaimana Ustazah motivasinya? Ya, mungkin harus diberikan lagi tentang keutamaan materi-materi tentang keutamaan dakwah atau keutamaan mentarbiyah ya. Setelah itu kita berikan tugas ya, berikan tugas dan berikan kepercayaan. Mana yang paling memudahkan untuk dia? Apakah ibu-ibu, apakah anak-anak remaja, apakah ibu-ibu muda ya, apakah majlis taklim ya. Nah itu diberikan dulu kepercayaan semacam itu. Perlahan-lahan kalau belum bisa ceramahnya kita suruh dulu jadi misalnya MC-nya, jadi pembaca doanya ya atau yang baca Qur'annya pelan-pelan kita berikan yang penting ada kepercayaan untuk tampil, tumbuh kepercayaan dirinya dan kemampuannya. Kemudian setelah itu ya berikan kepada ruang lingkup yang lebih besar. Kalau dia sudah merasa pede, mulai berdiri di depan banyak orang sudah mampu ya kita berikan kasih dia kultum gitu ya. Baru kultumnya nanti sama nanti jadi penceramahnya ya. Intinya harus diberikan tugas dan kepercayaan ya secara bertahap. Mudah-mudahan semacam itu akan tumbuh dan jangan lupa setiap dia sudah tampil berikan apresiasi supaya nanti dia terbangun ya kepercayaan dirinya, terbangun motivasinya ya. Dan apresiasi itu kan tidak harus dengan hadiah tapi ucapan-ucapan manis yang menyenangkan, yang lembut ya, yang memberikan motivasi ya. Dengan semacam itu insya Allah bisa. Banyak ya pengalaman. Kalau di Jakarta susah mau tampil karena banyak sekali yang sudah aktif, banyak sekali yang sudah senior. Tapi begitu mereka ke daerah, subhanallah ya sampai catatan-catatan teman yang lama itu diminta oleh dia kenapa? Sudah banyak berpinta di sana sini untuk berceramah gitu ya, untuk berceramah punya banyak ya kelompok yang harus dibina. Nah karena memang mungkin ya merasa saya nggak punya pesaing ya dan juga punya kepercayaan banyak dari masyarakat. Nah di tengah-tengah kita perlu ditumbuhkan gitu. Jangan dulu persaingan tapi justru kepercayaan dirinya terbangun dan motivasinya untuk bisa ikut bersama-sama aktif dalam dakwah ini bersama yang lain. Coba saja gitu ya, berikan tugas dari yang bertahap dan berikan kepercayaan, setelah itu berikan apresiasi. Mudah-mudahan semakin ke depan ya semakin berani untuk bisa menjadi ya, aktivis dakwah. Kita juga dulu kan begitu dibentuk oleh orang tua kita dan oleh para pembina kita terdahulu ya. Diberikan kepercayaan sampai mungkin pertama masih gemetar, pertama mungkin masih lupa-lupa ya. Tapi nggak apa-apa, coba aja terus jangan berhenti. Sampai nanti bisa ya, memiliki ya, keberanian, kepercayaan diri dan terus sampai menjadi ya, perjuangan. Oke, baik, Masya Allah. Sangat ini ya, terbuka sekali nih jawabannya untuk kita semua. Jazakillah khairan katsira Ustazah atas tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-penanya dari peserta dari anggota DPC Pasar Minggu.
Mungkin sebelum kita tutup di sesi utama ini, sesi Ustazah An Rohana, ada mungkin sedikit penyampaian dari Ustazah Medawati kepada Ustazah An Rohana. Ya, untuk Ustazah Medawati silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ustazah Medawati? Alhamdulillah bi khairin. Semoga semuanya sehat-sehat, Ustazah sekeluarga. Amin, ya. Semuanya sehat. Izin mengenalkan diri, saya sebagai Ketua PAA DPC Pasar Minggu, Ustazah. Subhanallah, barakallah. Mohon doanya kepada Ustazah, mumpung keberadaan Ustazah sekarang bersama-sama kami, Masya Allah, suatu kesempatan yang sangat mahal dan sangat luar biasa. Mohon berdoa supaya pelaksanaan pembinaan anak-anak di DPC kami bisa berlangsung dengan lancar dan dimudahkan, dan support Ustazah, karena itu memang ujian sekali Ustazah untuk mengelola pembinaan anak-anak yang selama ini kami jalani seperti itu Ustazah. Jadi mungkin kalau boleh sedikit request kepada Ustazah, bisakah untuk nanti ke depannya dari struktur pusat itu ada lebih penekanan lagi untuk anak-anak ini Ustazah, khususnya pembinaan anak-anak ini, karena selama ini yang kami rasakan mungkin agak kurang ada stressing ya Ustazah ya. Jadi itu penting sekali bagi saya, karena saya sudah beberapa tahun di sini merasakan bila ada kurang stressing dari struktur di atas, itu mungkin akan sedikit ambiar gitu istilahnya ke kita ini Ustazah itu. Jadi mohon bila Ustazah berkenan tolong sampaikan ke struktur. Ya, insya Allah. Itu di bawah BPKK ya? Enggak, sekarang di bawah kaderisasi Ustazah. Oh iya. Ya insya Allah. Iya, di bawah kaderisasi sekarang kalau PAA. Jadi mungkin nggak cuma DPC Pasar Minggu Ustazah. Setelah sering-sering dengan beberapa DPC lain, kira-kira juga kita punya kendala yang mirip-mirip lah. Iya. Demikian aja Ustazah dari kami, pengurus PAA DPC Pasar Minggu. Jazakumullah khairan katsiro, Masya Allah, atas waktunya dan ilmunya dan segalanya. Ya, semoga sukses usaha dan semua perjuangannya. Memang itu tantangan tersendiri, tapi insya Allah nanti akan saya sampaikan supaya mungkin ada kurikulum yang jelas dalam pembinaan untuk anak-anak, kemudian juga ada literatur yang bisa menjadi rujukan ya, sehingga mudah untuk disampaikan. Insya Allah nanti saya sampaikan. Jazakillah khairan Ustazah. Terima kasih kepada MC, silakan saya kembalikan. Oke, baik. Ya, mungkin saya juga sebagai MC pada acara kita kali ini memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah An Rohana yang telah menyampaikan materinya tentang peran penting bagi orang tua dalam mempersiapkan generasi penerus estafet dakwah dan juga sebagai bagian dari solusi permasalahan umat. Jazakillah khairan katsira Ustazah, sekali lagi Ustazah atas waktunya. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Ustazah ya. Amin. Ya amin. Ya semoga urusan-urusan Ustazah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga Ustazah juga ya. Amin. Jazakumullah khairan. Baik. Saya mohon izin ya kalau begitu. Baik Ustazah, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah terus memberkahi dan memberikan keistiqomahan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya.